anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah. Dari Bapak nanti ya Pak ya, Yogi Suwarna, yaitu alumni dosen ya, dosen saya dulu ya, mungkin dosen Bapak Ibu juga ya. Sini saya bisa ketemu ya dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan nanti kita terbetik ya untuk menggali dan mungkin banyak bertanya dengan beliau ya, karena beliau subhanallah ya banyak ilmunya insya Allah. Dan saya masih belajar di sini ya Bapak Ibu ya, dan sebagai narasumber tadi sama-sama fasilitasi atau kebetulan saja saya di sini ikut dalam kegiatan PKB yaitu sebagai fasilitator komisi. Seharusnya untuk kegiatan KMGM itu adalah fasilitator daerah ya. Jadi ada IN, kemudian Pasprov, Pasda, kemudian kegiatan KMGM. Nah, untuk mengawali ini, marilah kita bersama-sama ya membuka dengan baca basmalah. Yang ketiga perlu ngambil bilangan bulat, dan juga menggunakan garis bilangan. Jadi kesepakatan yang kalian buat, yang pertama untuk bilangan yang paling depan, jika bilangannya positif, dia akan bergerak ke arah kanan. Atau ke arah bilangan asli positif. Ya. Terus kalau bilangan pertamanya adalah bilangan negatif, maka dia akan bergerak ke arah kiri ataupun bilangan asli negatif. Terus berkaitan dengan pengoperasian, kami menyepakati jika tanda operasi dan tanda angka atau bilangan nilainya sama, maka arah pergerakannya juga sama. Kalau sama dengan bilangan pertama. Kedua, jika operasi dan tanda bilangan setelah operasi berbeda, maka arah pergerakannya juga berbeda atau berlawanan. Nah, jadi untuk yang soal pertama, 2 ditambah minus 3. Nah, tanda 2 itu adalah positif, artinya dari arah nol ke arah positif atau ke kanan sampai ke 2. Sampai ke 2. Terus ditambah dengan minus 3. Nah, sesuai kesepakatannya, karena operasi dengan minus 3 itu berbeda, maka arahnya akan ke arah berlawanan jika arah biasanya 3 sampai ke minus 1. Terus maka hasilnya dapat minus 1. Ada konsep bilangan, ada konsep operasi di dalam bilangan bulat itu. Konsep bilangan itu kan bilangan ada 3, ada 0 ya, ada negatif, ada positif, bulat ya, bulat positif, bulat negatif itu 0. Nah kemudian operasi. Nah operasi itu harus kita sepakati sebagai sebuah proses, sebuah pekerjaan lah, gitu ya. Kalau dalam cinta kontekstual yang namanya penjumlahan itu ya, kalau sebenarnya cukup dijumlahkan ya dijumlahkan, kalau tidak misalkan digabungkan, disatukan, gitu ya. Jadi ada sebuah proses. Nah gitu. Jadi tadi yang agak membingungkan tadi kan mencampur adukan antara bilangan dengan operasi. Kan yang di tengah itu adalah operasi, sedangkan yang di belakang itu adalah bilangan. Misalkan tadi di contoh ketiga 2 dikurang negatif 3. Nah ini sebetulnya tidak sama dan memang beda. Yang tengah itu operasi, beda lagi kalau Bapak Ibu nanti di operasi perkalian ya, nanti sekarang bisa kita juga sedikit. Bilangan negatif dikalikan bilangan negatif adalah akan menghasilkan bilangan positif. Itu dua-duanya bilangan loh. Kalau bilangan dengan bilangan memang boleh dikalikan.
Tapi ini operasi dengan bilangan nggak bisa dijumlahkan, nggak bisa dioperasikan. Ini operasi, ini bilangan gitu. Jadi itu nggak bisa dioperasikan. Nanti mungkin nanti ada sifat ya memudahkan itu. Karena nanti akan muncul sifat. Nanti setelah media ini disampaikan, Bapak Ibu harus mengarahkan siswa supaya ada sifat. Salah satu sifatnya adalah apabila A dikurang B akan sama saja nilainya dengan A ditambah negatif B. Ya. Negatif B. Jadi kalau 2 dikurang negatif 3, negatif dari negatif 3 berapa? 3 kan, lawan dari negatif 3 kan tadi udah kita sepakati 3 ya. Lawan dari negatif 3 itu. Jadi sama saja dengan 2 ditambah 3. Itu tapi sifat itu. Ternyata nilainya sama loh. Contoh begini, contoh lain. Nanti di dalam tadi persajiannya kurang ya, tapi sedikit aja. A dikali B, beda loh kejadiannya dengan B dikali A. Tapi hasilnya sama. Tapi cerita kontekstualnya beda. A kali B kan B-nya sebanyak A kan gitu. Ya, kalau B kali A, A-nya yang sebanyak B. Tapi ternyata sama loh. Jadi itu sama itu sifat. Makanya disebut dengan sifat komutatif gitu. Jadi itu dari dua kejadian yang berbeda. Ternyata setelah kita cek, ternyata hasilnya sama. Tapi prosesnya beda. Jadi penekanan ke sini menurut tema saya, operasi dengan bilangan itu tidak boleh dicampur-adukan. Saran saya itu, sarannya, ketika operasinya penjumlahan, Anda itu maju. Kalau operasinya pengurangan, mundur. Kemudian apabila yang dioperasikan itu bilangannya negatif, maka dia harus menghadap ke negatif. Karena yang dioperasikannya bilangannya negatif, maka dia hadap ke negatif. Jadi kita kan tadi dari posisi 2 ya, dari posisi 2, karena yang dioperasikan yang bilangannya negatif, yang pertama itu berarti harus mengarah ke negatif. Kan yang pertama, arah jadi ke sana arahnya, karena negatif. Kemudian kan yang ini jadi mundurnya sejauh 3, gitu kan? Jadi mendapatkan positif. Menggunakan pipet atau sedotan berwarna, di mana dalam hal ini sedotan berwarna merah ini adalah bilangan negatif, sedangkan sedotan berwarna hijau di sini adalah bilangan positif. Nah, adapun untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulan ini, maka guru harus mempunyai kesepakatan terlebih dahulu bersama siswa. Adapun kesepakatan yang kami ambil di sini yang pertama, tidak boleh mengubah operasi penjumlahan ataupun pengurangan dengan cara memasangkan antara bilangan positif atau bilangan negatif agar bernilai 0. Jadi kesepakatannya adalah pipet berwarna hijau dengan pipet berwarna merah harus berpasangan agar tidak mengubah operasi penjumlahan dan pengurangan. Di mana ketika pipet berwarna merah dengan hijau di sini dipasangkan, makanya akan bernilai 0. Yang kedua, di sini kita harus boleh meminjam sedotan yang berpasangan sebanyak atau sesuai kita perlukan untuk menjumlah atau mengurangkan bilangan tersebut. Jadi, sekarang kami akan memperagakan mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan sedotan berwarna. Yang pertama, 2 ditambah negatif 3. 2 ditambah negatif 3. Sedangkan di sini hanya ada 2 bilangan yang bernilai positif. Kalau kita mau menjumlahkan bilangan negatif, negatifnya tidak ada. Jadi kita ambil sedotan yang
berpasangan sebanyak yang diperlukan. Karena di situ adalah yang diperlukan negatif 3-nya sebanyak 3 buah, jadi kita ambil yang berpasangan sebanyak 3 buah. Sehingga kita tidak boleh mengambil 3 merah ini sekaligus. Jadi harus berpasangan agar bernilai 0 dan tidak mengubah operasi bilangan bulat tadinya. Kedua bilangan akan mengambil 3 bilangan positif, tapi sedangkan pipet di sini hanya 2 bilangan positif, kurang. Berarti kita ambil nih, tapi harus ngambilnya berpasangan. Kita ambil berpasangan, dimana dia tidak mengubah nilai. Kita lihat, ternyata sudah 3. Kita ambil 3. Bu, kalau misalnya masih diperlukan, kita ambil lagi. Tapi ingat harus berpasangan. Jadi jawabannya berapa? 1, negatif 1. Seperti itu. Jadi 2 dikurang negatif 3. 2. Ada 2 bilangan dikurang. Tadi kan dikurang itu mengambil, akan diambil negatif 3. Tidak ada nih, berarti kita pinjam. Tuh, harus berpasangan. Ingat, akan mengambil yang negatif, yang merah. Kita ambil, masih kurang. Lagi negatif 3, baru 2, kita ambil lagi. Seperti itu. Ternyata sudah cukup. Ambil merah yang diambil, karena merah bilangan negatif. Berarti hasilnya adalah maaf 5. Seperti itu. Ini adalah peragaan menggunakan sedot berwarna untuk menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Dia kan cuma 2 nih, berarti kan dia perlu 1 kan? Tadi kesepakatannya apa? Harus Sebelumnya kita membuat kesepakatan apabila menjumlahkan operasi penjumlahan, maka kita akan maju, dan operasi pengurangan kita akan mundur. Contoh seperti ini, soal pertama, pos 2, karena 2 ini berangka bernilai positif, maka kita harus menghadap ke positif 2. Kemudian nilai kedua adalah negatif. Kalau negatif, maka kita harus menghadap ke arah angka negatif. Mengarah ke angka negatif. Penjumlahan, karena penjumlahan kita adalah menunjukkan maju sebanyak 3 langkah, 1, 2, 3. Maka kita dapatkan hasilnya negatif 1. Yang kedua, kita kembali ke 0 lagi. Angka 2 bernilai positif, maka kita menghadap ke yang positif. 1, 2. Operasi pengurangan, karena kita mundur ke belakang sebanyak 3 langkah, 1, 2, 3. Maka kita akan mendapatkan hasilnya negatif 1. Yang ketiga, kita kembali ke angka 0. Angka 2 bernilai positif, kita menghadap ke bilangan positif. Kemudian langkah sebanyak 2 langkah ke arah angka 2. Angka yang operasi yang kedua adalah bilangan negatif 3. Kalau bilangan negatif, maka kita harus berbalik arah. Kalau bilangan negatif, kita harus menghadap ke bilangan yang bernilai negatif. Karena dia adalah operasi pengurangan, maka kita harus mundur ke belakang sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Maka akan mendapatkan hasilnya positif
ketika negatif maka konsep itu menjadi susah gitu menjelaskannya, gitu ya. Nah, nanti kita bisa menjelaskan berapakah, misalkan pertanyaannya berapakah kalau 2 kali min 3 kan jelas ya, min 3-nya itu berlipat sebanyak 2 kali. Oke, Bapak ini suka bertukar enggak? Kalau AB, A-nya yang itu atau B-nya yang diulang? Ini suka bertukar enggak? Kalau soal bertukar, Ibu ingatkan kepada AX atau 5X atau 2X. Yang diulang itu adalah X-nya. Tidak pernah menulis X2 atau X5, itu tidak pernah. Pasti nulisnya 2X, 5X, itu kan di aljabar ya. Jadi kalau 2X yang diulang adalah X-nya. Banyak 2. Nah, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu masih suka bertukar, karena secara konsep yang diulang itu adalah yang di belakang sebanyak dilipat. Nah, gitu. Nah, ketika muncul bilangan negatif, maka muncullah problem. Namanya B kali A. Nah, sebenarnya kalau negatif kali negatif juga sama. Setelah dari sini kita tahu ya, ini kan 2 kali min 3 adalah min 3-nya dilipat 2. Sampai ke bawah tahu ini adalah akan min 6, min 3, kemudian 0, pasti di bawah adalah 3 karena selalu bentaran 3. Ya. Jadi min 1 kali min 3 akan sama dengan 3. Min 2 kali min 3 akan sama dengan 6. Positif ya. Nah, ini salah satu bentuk lain untuk memperagakan kenapa bilangan positif atau bilangan negatif pada bilangan negatif itu akan menghasilkan bilangan positif. Ya, dari pola ini. Atau bilangan positif dikalikan bilangan negatif dikalikan bilangan positif akan menghasilkan bilangan negatif. Dan nanti sekaligus akan ditemukan sifat komutatif. Sifat komutatif itu adalah 3/10. Kalau misalkan tadi 0,667 kan itu 2/3 tahu jawabannya ya. Tapi gimana cara dapatnya? Yang diketahuinya adalah bilangan desimalnya dalam bentuk desimal. Atau misalkan 1,2342 itu masih mudah ya. Yang susah itu yang belakangnya tidak berhenti. Ya, yang tidak berhenti itu tadi 0,66666. Ya. 6-nya panjang gitu. Sehingga dipotong menjadi 7 dan biasanya 7-nya ada stripnya di atas. Bagaimana cara berubahnya? Ya, ini kalau dipotong jadi 7 gitu, tapi 7-nya di strip. Kalau mau dibedakan ke berapa angka di belakang koma, kan karena di atas 5 maka ditarik ke atas. Kalau di atas 5. Ya boleh gitu. Apa tuh kalau tidak dibulatkan ya. Kalau tidak dibulatkan berarti kan tadi 0,66 namanya strip. Kalau mau dibulatkan itu ke 7-nya di strip gitu. Bahwa itu adalah pembulatan ke 7. Tapi kalau misalkan 6-nya ya boleh, sebenarnya itu tidak dibulatkan itu. Itu menunjukkan bahwa di samping 6 itu masih ada 6 panjang. Kalau misalkan 2,14 gitu ya misalnya, 14-nya strip, berarti 14-nya itu berulang terus gitu. Tapi kan kalau 14 nggak bisa dibulatkan, kalau satu angka aja yang bisa dibulatkan. Nah, gimana caranya? Karena itu soal hot untuk anak SMP. Gimana kita? Misalkan kita ambil contoh lah tadi yang mudah aja, tadi kan 0,6666 ini panjang gitu kan. Itu kan kita jawabannya sudah tahu 2/3. Tapi dapatnya 2/3 dari mana gitu? Itu soal HOTS ya. Itu bahkan soal olimpiade anak SMP. Kebetulan saya dulu pernah agak lama menjadi apa itu peduli soal olimpiade gitu. Cuma setelah regulasinya dirubah kan dulu mah di dinas, sekarang kan dari dinas lagi, sekarang oleh MKKS. MKKS itu tidak punya modal, jadi kalau saya buat soal nanti tidak dibayar. Sekarang 0,66-nya yang diketahui, jawabannya harus dapat 2/3. Gimana caranya?
Berarti yang 10 dikurang 1 dengan 9 X 6,666 dikurangi 0,66 adalah 6. Berarti X itu sebenarnya 6/9. Nah, kita misalkan dulu bilangan tadi A misalkan. A itu sama dengan 0,666 yang panjang tadi. Kemudian A itu dikalikan 10. Jadi kan 10A. 0,666 kalau dikalikan 10 jadi sama dengan 6,666 itu ya panjang ya 6-nya. Nah, baru kita kurangkan yang 10A dengan A. 10A dikurang A sama dengan 9A. 6,666 dikurangi 0,66 sama dengan 6. Terbayang kan? Kalau tidak terbayang harus lihat ke saya kan itu nomornya. Kemudian kalau pasti terbayang. Hanya sepintas saja pecahan sendiri. Harus benar-benar si siswa itu memahami dengan baik apa yang namanya pecahan sendiri. Ya, tadi mungkin sudah saya gambarkan pecahan senilai itu adalah dua buah pecahan yang bentuknya berbeda tapi nilainya sama. Gitu ya. Nah, salah satu contohnya tadi ketika saya melipat ini, kita bicara pecahan murni dulu, gitu ya, karena itu konsep awalnya dari sana. Nah, ini adalah satu. Ketika ini dibelah dua, nanti bisa dalam bentuk gambar, gitu ya, medianya. Kalau Bapak Ibu tidak menyiapkan ini, bisa berupa gambar atau pakai plastik transparan. Nah, ini adalah setengahnya. Ya, jadi ini tuh adalah setengah. Ini saya tulis di sini, ini adalah 1/2. Nanti di buku biasanya di akhir lah atau diberi warna beda lah, gitu ya, bahwa ini adalah setengah 1/2. Ya, ini berarti satu bagian dari keseluruhan ini. Nah, satu bagiannya adalah setengah. Nah, kemudian apabila saya potong ini menjadi begini, bukan potong, maksudnya dibentuk menjadi bentuk lain, yang masih setengah ini, karena ini dipotongnya 4, maka ini jadi 2/4, gitu ya. Nah, jadi ini sama saja dengan 2/4. Nah, ini harus dipahami dengan baik. Karena banyak siswa yang sebetulnya tidak ngerti karena dia oleh gurunya dibuat harus aja, gitu kan? Harus gini, harus itu. Tapi dia bertanya kenapa sih harus begitukan gitu. Nah, itu dia tidak mengerti kenapanya. Nah, kalau dia tidak mengerti kenapa, akibatnya apa? Akibatnya menjadi hafalan. Kalau dijadikan hafalan, maka akan stres siswa. Karena apa? Karena di matematik yang paling banyak hafalannya. Padahal matematik itu, saya bicara tadi untuk konsep luas, konsepnya hanya luas loh. Yang namanya persegi panjang, segitiga, jajar genjang, semuanya sama. Saya sendiri kalau ditanya kadang lupa, tapi saya bisa mencarinya. Misalkan trapesium luasnya apa sih? Kalau layar-layar apa? Mungkin saya tidak hafal, tapi dengan mudah bisa dicari karena memahami konsep luas itu apa. Oh, itu harus dibuat segitiga dulu. Ya, nanti dari segitiga saya dapat. Ekspresi nanti seperti apa mungkin saya tidak hafal, gitu ya. Karena sayang juga gitu kalau kita menghafal terlalu banyak, karena otak kita itu terbatas. Ketika sampai pada maksimum yang harus diingat, maka yang lama akan lupa, gitu ya. Jadi jangan heran kalau Bapak Ibu sudah sepuh itu banyak yang lupa. Sebetulnya tidak lupa, gitu ya, karena terlalu banyak yang diingat. Jadi yang diingatnya banyak benar gitu. Sehingga yang tadi kurang diingat itu jadi lupa gitu. Nah, pernah nggak coba Bapak Ibu pernah lihat kakek-kakek atau nenek-nenek lupa dengan istrinya atau suaminya? Ya, tapi tidak ada loh. Lupa ke suaminya yang mana gitu. Ada lupa ke suaminya. Nah, karena apa? Karena apa tuh secara psikologis kalau kita mengingat sesuatu. Makanya kalau Bapak Ibu kita sering bertemu, ya, maka satu kali ketemu saya menyimpan satu slide. Setiap penemu satu slide.
Kalau orang pacaran suka lirik gitu kan, itu sebetulnya dia itu udah menyimpan setelah itu. Makanya makin banyak lirik, maka makin banyak selain dia. Makin banyak, makin susah dilupakan. Nah, sampai suatu saat akan memang tidak bisa lupa. Suatu saat, gitu ya. Bapak Ibu mungkin kalau saya tanya anak kuliahan semester 1, coba rumus ABC apa? Nah, banyak yang lupa. Karena mungkin dia bergaul dengan rumus ABC-nya jarang. Kalau saya karena agak sering, atau boleh dibilang sering, mungkin jadi susah lupa juga rumus ABC itu. Tapi kalaupun saya lupa, saya bisa mengkonstruksi lagi bagaimana menemukan rumus itu. Karena rumus itu sekali lagi itu adalah prinsip. Prinsip itu berawal dari konsep. Kalau konsepnya dipahami mudah. Sebenarnya apa sih rumus ABC itu? Oh, misalnya ternyata ini rumus mencari akar. Oh, akar itu berarti begini. Nanti dikonstruksi lagi dapat lagi dari rumus. Kalau lupa. Nah, kalau semua mahasiswa, semua siswa, guru berpikirnya seperti itu, kan ringan pikirannya, tidak terlalu banyak yang ringan. Yang ringan itu hanya konsep aja. Konsep kan sederhana. Yang susah itu adalah rumus. Kan rumus itu coba Bapak Ibu bayangkan ya, anak SMP ya. Rumus itu dari cara menjumlahkan ajabat. Kalau X tidak boleh dijumlahkan dengan Y, X itu harus dengan X, Y itu harus dengan Y. Itu dihafal oleh dia, tanpa dia mengerti kenapa harus demikian, gitu ya. Kemudian dia masuk lagi cara menyelesaikan persamaan itu begini. Dia tidak tahu yang didapatkan itu apakah solusi atau bukan. Dia tidak tahu. Sedikit sekali siswa yang mengecek kembali bahwa yang diperoleh itu adalah solusi. Pokoknya dia kerjakan aja menurut perintahnya, tidak atau menurut catatannya. Dia tidak tahu apakah jawaban itu benar atau tidak, apakah itu adalah jawaban atau bukan. Dan yang lain juga, mungkin Bapak Ibu bisa memperagakan 2 pecahan aja, gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana saya menemukan pecahan yang lain itu, yang senilai? Nah, gitu ya. Coba misalkan ya dimintakan kepada mereka, kalau saya punya 1/3, coba cari pecahan yang senilai yang penyebutnya adalah 100 misalkan, 150 misalkan. Oh, nanti dia kan mencari kan, gitu kan, ini berapa sih? Sampai pada saatnya dia tahu, oh ternyata untuk mendapatkan pecahan senilai itu harus dikalikan dengan 1 yang bentuknya A per A. Gitu. Harus dikalikan 1. Nah, itu banyak gagal paham sih siswa itu. Kenapa ini katanya harus dikalikan 2? Kenapa ini harus dikali silang? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak paham. Dia melakukan itu karena perintah gurunya. Kali silang katanya. Sebetulnya apa yang dilakukan itu? Sebetulnya yang dilakukan itu dia itu mencari pecahan senilai. Nah, suatu saat ketika pecahannya ada 2, supaya pecahan senilainya itu punya penyebut yang sama, nah barulah itu akan jadi sulit gitu kan. Kalau angkanya besar, maka perlulah tadi prinsip, cara-cara rumus lah gitu kan. Jadi pada prinsipnya menjumlahkan atau mengurangkan 2 buah pecahan itu penyebutnya harus sama. Kenapa harus sama? Karena tidak bisa dijumlahkan kalau tidak sama. 1/3 dengan 1/3 tidak bisa dijumlahkan. Pecahannya beda, gitu kan? Supaya bisa dijumlahkan maka penyebutnya harus sama. Nah, dari penyebut sama itulah dicarilah pecahan senilai untuk 1/2 itu berapa? Carilah yang pecahan. Yang diarsir itu ada berapa? Yang diarsir 1, 2, 3, 4. Yang tengah itu ini diarsir 2 kali loh, ya. Berarti ada 5 bagian. 5 bagian dari 6. Maka didapatlah 5/6. Ulangi lagi ya. Ini kan tadi kita mau menjumlahkan 1/2 dengan 1/3. Ini 1/3, ini 1/2. Kemudian kita tempelkan. Nanti sebaiknya persegi ini tidak persegi. Maka ada berapakah yang terarsir? Dan ini langsung loh. Ketika 2 dengan 3 akan terbagi menjadi 6 bagian. Ya. Sekarang kan yang tadi yang diarsir itu adalah angkanya yang mau dijumlahkan. Yang diarsir itu adalah 1, 2, 3, 4. Ini dihitung 2 kali. Kenapa? Karena memang ini 2 kali ditumpuk. Berarti ada 5 bagian dari 6 bagian. Maka dapatlah 5/6.
bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Guru madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapa guru madrasah mulia, jasamu